Bekicot lur, sehat lur, apapun deritanya obatnya satu lur, yaitu senyum. Ventanas Almar 2012. Itulah judul film kita kali ini lur. Dalam versi internasionalnya film ini dikenal pula dengan judul Windows to the Sea. Mungkin bisa kita artikan jendela yang mengarah ke laut ya lur. Film ini disutradarai oleh sutradara Argentina yang sudah lama menetap di Meksiko lur. Beliau adalah Jesus Mario Lozano. Film ini mendapat rating 5,0 dari IMDb lur. Dan film ini pertama kali ditayangkan di Meksiko pada 3 Maret 2012 dalam ajang Festival International Design and Guadalajara ya lur. Film ini menghabiskan budget yang cukup besar lur, yaitu 2 juta US dollar, mungkin dirupiahkan sekitar 30,4 M rupiah ya lur. Angka yang sangat besar untuk sebuah film Meksiko lur, apalagi film ini bergenre drama, so itu budget yang amat gede lur. Film berbahasa Spanyol ini berdurasikan 1 jam 40 menit lur. Mungkin gudang garam 16 habis kalau filmnya nggak di skip ya lur. Gimana lur? Sudah siap? Mari lur, ciao kita lur. Bekicot. Ibu ini sedang termenung lur. Nama beliau adalah Emma, diperankan oleh Charo Lopez. Beliau datang ke tempat yang bernama Ventanas Almar. Tempat ini terletak di Kepulauan Karibia ya lur. Beliau ke sana untuk berlibur sama lakinya lur. Saat tengah asik bermenung, penjaga pantai pun datang memapah laki Bu Emma ini lur. Beliau ternyata hampir aja diseret ombak lur. Nah ini dia laki Bu Emma lur, namanya Guya, diperankan oleh Guillermo Rios. Para penjaga pantai mencoba membantu Pak Guya lur. Bu Emma harap-harap cemas menunggu nasib lakinya ya lur. Bien. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Algún dolor, señor? No, no. Sementara itu pula di waktu dan tempat yang sama datang pula pasangan muda lur. Ini dia si bini, namanya Ana, diperankan oleh Natalia Cordova Buckley. Dan itu cowok yang sebaya dengan Mbak Ana ini adalah lakinya Mbak Ana lur, yang bernama Mauricio, diperankan oleh Raul Mendes lur. Lihat betapa bahagianya mereka berdua melihat tempat yang indah ini ya lur. Ana dan Mauricio pun melihat peristiwa Pak Guya tengah dibantu oleh orang-orang di sekitar pantai lur. Dan usai dibantu nampak Bu Emma mengurus Pak Guya yang udah tua itu lur. Beliau ternyata selamat. Mereka masih terlihat romantis banget di usia senja mereka ya lur. Dan gak tahan lama-lama, Ana dan Mauricio langsung saja coba masuk ke penginapan mereka lur. Dan mereka pun langsung hajar pepet memepet di dalam ya lur. Sementara itu Bu Emma tengah bersedih di luar bersama Pak Guya. Dua pasangan beda generasi ini sekilas terlihat punya kehidupan yang sangat berbalik ya lur. Miro el mar. Me da miedo. Tak lama kemudian segeralah Bu Emma membawa masuk Pak Guya. Arah kamar Bu Emma dengan Ana pun berseberangan lur. Sehingga saat itu Bu Emma melihat dengan jelas dari kejauhan Emma dan Mauricio tengah pepet memepet ya lur. Dan Bu Emma pun jadi kedut-kedut melihat itu lur. Mau beliau minta ke Pak Guya, kan beliau lagi sakit lur, habis kecelakaan. Gimana coba? Bu Emma pun akhirnya nahan lur. Beliau memperhatikan Ana dan Mauricio pepet memepet sampai selesai lur. Bu Emma masih punya keinginan kayak gitu lur, walau beliau udah tua gini ya lur. Dan esok siang tibalah waktu makan siang lur. Dan Pak Guya yang udah pulih nampak cerah banget lur. Mereka berdua pun masih mencoba untuk terlihat romantis di keramaian ya lur. Me gusta esta música. A mí también, mucho. Qué lenta voy. Yo no sé cómo voy a terminarlo. Hoy por la noche. Qué ilusión. Dan di situ Pak Guya mencoba mengenang masa lalu dengan Bu Emma. Dan Pak Guya mengatakan beliau tak ingin berlama-lama di sini. Namun Bu Emma meminta sebaliknya lur. Nah Pak Guya tak egois sekali lur. Beliau menuruti apa kemauan bininya itu. Tak jauh dari kursi mereka, Ana bersama Mauricio pun datang untuk makan siang. Nah Bu Emma memperhatikan mereka. Dan Bu Emma bilang ke lakinya Pak Guya kalau dia ingin terlihat seperti Emma dan Mauricio. Apakah Pak Guya merasakan hal yang sama seperti yang beliau rasakan? Dengan malu-malu kucing, Pak Guya mengatakan dia juga punya keinginan sama. Dan mereka pun ketawa ketiwi malu-malu ya lur. Qué frío teníamos. ¿Te acuerdas, verdad? ¿Te acuerdas cuando te pedí que te vinieras a vivir conmigo? Y luego llegó Nico. Tienen que estar enormes. Dan di sini si Ana bersama Mauricio sama sekali tak tahu kalau gerak-gerik mereka sedang diperhatikan oleh pasangan senior ya lur. Tak lama kemudian terlihat mood Ana berubah lur, dimana saat mereka sedang romantis seperti ini Mauricio masih menerima telepon. Dan ternyata Ana curiga lur kalau lakinya masih menerima telepon dari serangannya dulu. Makanya dia jadi bad mood siang itu lur. ¿Qué vas a pedir de desayunar? Algo delicioso. Me recuerda a mi abuelo. ¿Ah, sí?
Tengo que hacer una llamada. Oye, te dejo que Intinya pasangan muda ini sangat sensitif banget lur, dengan hal-hal kecil bisa menjadi sebuah pertengkaran besar ya lur. Itu bedanya dengan Bu Emma dan Pak Guya yang sama-sama sabar lur. Perbedaan dalam 1 menit bisa berubah jadi persamaan ya lur. Hehe. Esok harinya adalah jadwal tour lur. Bu Emma dan Pak Guya pergi dengan sebuah bus, sementara Ana dan Mauricio pergi dengan sebuah Vespa lur. Tentu mereka nggak mau bareng kakek-kakek ya lur. Ana dan Mauricio pun memilih pergi ke tempat yang sangat sepi lur. Mereka hanya ingin berdua saja agar dunia serasa milik mereka berdua. Beda sama Bu Emma dan Pak Guya yang lebih memilih bareng-bareng yang lainnya lur. Kalau mereka kenapa-kenapa seperti kemarin kan ada yang bantu lur, malum udah tue. Sementara itu Ana dan Mauricio nampak berusaha ingin selalu berdua, nggak mau ada yang ganggu mereka berdua lur. Tetapi selalu aja ada masalah di antara mereka, terutama dibuat oleh si Mauricio. Kali ini dia ingin segera pulang, alasannya ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Kembali lagi si Ana jadi bad mood lagi lur, ngambek lah dia, baru datang udah mikirin pulang katanya lur. Ana benar-benar nggak bisa menikmati liburan ini berdua dengan Mauricio. Sementara itu Bu Emma dan Pak Guya sangat menikmati tur mereka dengan didampingi oleh guide ya lur, benar-benar terbalik. Con cuchillos de obsidiana se cortaban el cuerpo para entrar en trance. Renací en pez, como los héroes gemelos, el sol y la luna. Este es Xcaret, pequeña caleta. Nah malam itu Ana tengah menunggu Mauricio agar bisa pepet-memepet, namun si Mauricio kembali lagi menerima telepon. Ana benar-benar kesal, baru juga sehari di sini mereka udah 3 kali ribut lur. Namun Mauricio berusaha memberi pengertian dan meraih hati Ana malam itu lur. Dan akhirnya pertengkaran mereka pun tak terelakkan lur. Mereka bertengkar hebat. Mauricio merasa dirinya tertekan seperti dicurigai terus menerus dan dimata-matai oleh Ana, dan dia ingin tenang. Dia juga ingin menikmati hari-hari mereka, namun Ana hanya diam ya lur. Padahal yang serong dulu itu si Mauricio, malah dia pula yang kena marah dan merasa dimata-matai, dicurigai katanya lur. Si tú lo decides. Yo lo único que quiero es estar contigo. Te dije que no podía dejarla por razones que son muy difíciles de entender. Cuando nos conocimos, te dije todo. No te mentí. Saking kerasnya suara Mauricio marah-marah terdengarlah sampai kamar Bu Emma dan Pak Guya lur, dan itu membuat mereka terkenang akan masa-masa di awal pernikahan mereka dulu. Nah malam itu Bu Emma pun curhat lur, dia ingin Pak Guya mulai meraba masa depan mereka, bahwa mereka udah tua dan mereka tak tahu siapa yang akan pergi duluan. Emma ingin mereka sama-sama bersiap-siap dan bisa menerima siapa di antara mereka yang jauh lebih dulu. Es que no es a ti a quien le está pasando. Los tratamientos, las medicinas. No quiero volver a Madrid. No dejes que me pierda, Joaquín. Qué bello es. Hoy estamos aquí, amor mío. Nah Pak Guya benar-benar berterima kasih kepada Bu Emma malam itu yang mana telah setia menemani dan mendampingi beliau selama ini lur. Dan si Ana malam itu menenangkan Mauricio yang menangis usai marah-marah lur. Di sini Ana lah yang terlihat lebih dewasa di antara mereka berdua, dan Ana mencoba mengatakan tak ada maksudnya mau menekan si Mauricio atau menuduh dia tak setia. Itu hanya perasaan Mauricio saja. Dan Ana pun memeluknya lur untuk melancarkan peredaran darah Mauricio. Ana pun mengajaknya gelut, hingga akhirnya mereka bergelut hebat malam itu. Nah ternyata malam itu Bu Emma dan Pak Guya pun bergelut hebat ya lur. Namun sayang sekali mereka sebentar doang lur. Nah esok harinya saat bangun pagi, Pak Guya udah nggak di sebelah Bu Emma. Beliau pergi lari pagi sendirian, dan betapa mengejutkan bagi Pak Guya beliau melihat dan mengintip si Mauricio tengah pepet-memepet sama si Ana di tepi pantai. Nah beliau memutuskan pulang dan diam-diam masuk ke kamar Mauricio dan Ana. Beliau pun mencium kasur dan baju Ana lur. Di sini beliau ternyata lur, dan beliau mencoba merasakan aroma kaula muda. Dan siang itu akhirnya Bu Emma bertemu pasangan Ana lur dan Mauricio. Mereka pun akhirnya berkenalan hari itu ya lur. Saat pulang dan masuk ke kamarnya, Ana pun curiga melihat kasur berantakan dan bajunya berserakan. Dia curiga ada yang masuk, namun dia berusaha positive thinking aja ya lur, dan dia nggak bilang ke lakinya tentang kecurigaannya itu.
Nah, suatu hari mereka berempat pun bertemu saat makan siang di restoran. Lihatlah betapa sopannya Mauricio dan Ana ini menyalami Pak Guia dan Bu Emma ya lur. Mereka mengajaknya makan bersama dan akhirnya mereka pun ngobrol satu meja lur. Dua pasangan yang usianya jauh beda ini pun connect satu sama lain, di mana Ana dan Mauricio banyak meminta saran kepada mereka bagaimana bisa langgeng sampai tua katanya lur. Dengan murah hati pula Pak Guia dan Bu Emma memberi saran kepada mereka. Dan di sini terlihat jelas perbedaan mereka lur, di mana Ana dan Mauricio lebih menonjolkan keegoisan mereka masing-masing, sebaliknya Pak Guia dan Bu Emma lebih mengedepankan kebersamaan ya lur. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, prinsip mereka lur. Hari-hari berlalu dan mereka berempat ini pun semakin dekat lur. Nah, lewat ide Pak Guia akhirnya mereka memutuskan untuk jalan-jalan bersama lur. Pak Guia ingin mengenang masa lalunya dengan melihat hubungan pasangan Mauricio dan Ana ya lur. Hanno stato dentro. Están bien, no han podido venir y ya está. No, llamé yo y le dejé un recado en el contestador. Pedirnos dinero para que les ayudáramos. Sementara Mauricio punya tujuan ingin belajar bagaimana langgeng seperti Pak Guia dan Bu Emma lur. Mereka saling membutuhkan di sini ceritanya ya lur. Pergilah mereka jalan-jalan siang itu dengan naik kapal, di mana Ana berenang dengan Mauricio, sementara Pak Guia asik bersama Bu Emma di atas kapal lur. Dan sore harinya masih di atas kapal, Mauricio pun mencurhatkan hubungannya dengan Ana ke Pak Guia, dan Mauricio pun mendapatkan petua dari beliau lur, bahwasanya cowok harus banyak mengalah untuk menenteramkan suasana. Katanya nggak mungkin kita menang lawan kaum Hawa ya lur, karena itulah rasa yang paling kuat di muka bumi ini, kata Pak Guia ya lur. Sementara itu si Ana pun ternyata ngobrol dengan Bu Emma, curhat juga hal yang sama lur. Dan Bu Emma memberitahu Ana bahwasanya wanita itu sudah layaknya dibahagiakan oleh orang yang tepat. Dia meminta Ana tak salah dalam menentukan pilihannya lur. Nah, disitulah Ana terbelah pikirannya lur, karena belakangan ini memang hubungan dirinya mulai tak baik dengan si Mauricio ya lur. Si pensases en tu futuro, mar de mi sangre. Y luego sigue, claro. Qué bonito. Y su reflejo es lo que recordamos. Según yo, la vida es como el sol. Todo. Mi vida. Ana pun tak bisa mengelak dari kenyataan bahwasanya dia sudah cukup lelah lur. Namun dibalik semua itu, mereka berempat masih terlihat bahagia hari itu dengan menari ria di atas kapal lur. Dan hari pun mulai mendung, akan terjadi badai besar hari itu. Namun mereka berempat tengah asik di atas kapal, nggak peduli dengan cuaca lur. Dan usai menari, mereka pun kembali cerita-cerita. Pak Guia ngobrol sama Mauricio, sementara si Ana dengan Bu Emma ya lur. Saat Mauricio merendahkan Bu Emma lur, dia meminta Pak Guia mencari yang muda seperti dirinya. Beliau pun marah kalau Bu Emma direndahkan seperti itu. Baginya Bu Emma itu masih cantik banget ya lur. Ributlah mereka. Nah, suasana pun mulai mencekam lur, dan malam pun datang, di mana Pak Guia dan Bu Emma bobok bareng si Ana. Oleh karena cuaca yang buruk, sementara perahu cadangan hanya muat untuk 2 orang saja lur. Dan Mauricio merasa dirinya masih muda dan masih kuat, memilih untuk pergi. Dia mengajak Ana. Dan dengan teganya mereka meninggalkan Bu Emma dan Pak Guia di atas kapal lur. Nah, Pak Guia berpelukan dengan Bu Emma menunggu nasib mereka lur, dan Ana bersama Mauricio akhirnya sampai di daratan. Nah, saat berdua di dalam taksi, tiba-tiba saja Ana minta berhenti dan dia memilih kembali ke pelabuhan lur. Sementara si Mauricio nggak mau, dia ingin balik katanya. Oleh sebab inilah akhirnya mereka pun berpisah lur. Mauricio dengan keegoisannya nggak mau nunggu Ana dan balik ya lur. Sementara Pak Guia dan Bu Emma akhirnya menuju ajal mereka setelah kapal mereka itu dihantam badai lur. Dan film ini pun akhirnya apa lur? Tamat lur. Film ini merupakan film ketiga dari sang sutradara, yaitu Om Gue Jesus Mario Lozano, usai film sebelumnya yaitu Mas Alla del Mi pada tahun 2008 lur, yang bisa dibilang film nggak jelas dan nggak dapat apa-apa lur. Namun dengan film ketiganya ini yang berjudul Ventanas al Mar mampu masuk nominasi di ajang Guadalajara Film Festival ya lur. Film ini benar-benar mengeksploitasi keindahan di daerah Karibia lur, yang masih sangat alami banget lur. Dan film ini pun menampilkan cerita yang sangat benar-benar alami dan manusiawi sekali menurut gue lur. Kenapa begitu? Karena film ini menceritakan kisah yang pada umumnya yang terjadi pada pasangan yang muda ya lur, yaitu krisis kepercayaan diri lur. Mauricio yang diperankan oleh Raul Mendes dan pasangannya si Ana yang diperankan oleh Natalia Cordova Buckley, pasangan muda yang sedang mengalami gonjang-ganjing yang disebabkan oleh keegoisan diri mereka, bertemu secara tak sengaja dan mencoba belajar dari pasangan senior yang setia yaitu Emma dan Pak Guia. Mereka pun memapah pasangan Ana dan Mauricio dengan baik seperti mengajarkan sesuatu ke anak-anak mereka ya lur.
Sebaliknya ternyata Pak Guya dan Bu Emma tidak juga sempurna. Mereka juga punya masalah di balik kebahagiaan yang ditampilkan. Mereka ingin seperti dulu lagi. Mereka pun iri melihat Anna dan Mauricio ya lur. Begitulah siklus kehidupan yang digambarkan di film ini lur. Dan itu benar-benar umum terjadi di kehidupan nyata. Dan cerita seperti ini benar-benar murni sekali lur. Dan sang sutradara sangat pas sekali memilih latar film ini di daerah Karibia lur. Namun gue melihat di film ini beberapa aspek yang mengecilkan nilai film ini, yaitu sekelumit masalah yang muncul tak terlalu memberi kesan yang mengejutkan lur. Jadi saat Anna dan Mauricio berpisah sedikit tak bisa diterima karena mereka tak terlalu penting juga gue pikir lur. Dan itu sedikit memberi kesan buruk film ini. Namun skin-skin yang berlatarkan Pulau Karibia yang eksotis sedikit menutupi semua itu lur. Dan film ini memberi pesan kepada kita semua bahwasanya di dalam hidup kita tak pernah lepas dari sebuah masalah lur. Masalah itu selalu ada hingga kita tua nanti. Yang terpenting bagaimana cara kita merespon dan menyelesaikan masalah itu sendiri ya lur. Oke lur, sampai di sini saatnya gue ciao lur.